Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang dipelihara oleh Tuhan. Mari saya mengajak saudara kembali untuk bisa menikmati nutrisi kehidupan. Sehingga kehidupan kerohanian saya dan saudara boleh bersama-sama tumbuh dan sehat di hadapan Tuhan. Saudaraku, tetap kita berinjak pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan Elia, penurutan Elia, kemana Tuhan perintahkan, kemana Tuhan suruh dia harus pergi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di sana ada penyertaan Tuhan, di sana ada pemeliharaan Tuhan atas Elia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara pun juga demikian. Dimanapun saya berada, saudara berada. Dalam setiap peristiwa apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Asalkan kita orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Di sana ada penyertaan Tuhan, di sana ada berkat Tuhan yang menyertai. Yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Elia diberkati oleh Tuhan, disediakan berkat oleh Tuhan. Ada 2 sifat di sini berkat Tuhan. Yang pertama, dia bisa minum dari sungai kerit itu. Yang masih belum kering. Masih ada air di sana. Itulah berkat alami. Itulah berkat yang bersifat natural. Namun Tuhan juga menyertai berkat yang lain, yang supranatural itu. Apa itu? Dikirimnya burung gagak yang membawa roti, membawa daging untuk Elia bisa makan. Saya dan saudara secara alami diberkati oleh Tuhan. Kita mempunyai saudara. Kita mempunyai orang tua. Kita mempunyai tetangga kanan kiri. Kita mempunyai kepandaian, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Itu bersifat natural sekali. Alami sekali. Saudara bekerja. Namun demikian Tuhan sudah juga menyediakan buat saya dan saudara berkat yang supranatural. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak berkat yang supranatural yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saudara sedang mengurus surat-surat menyurat. Sesuatu Tuhan, bagaimana ini nanti surat-surat ini? Ada sesuatu yang supranatural Tuhan kirimkan buat saya dan saudara. Tidak kita ketahui, tidak kita kenal. Ada orang yang datang membantu saya dan saudara. Bukankah itu supranatural? Sesuatu yang natural ditumpangi, diiringi dengan hal yang supranatural. Itulah berkat Tuhan. Seorang hamba Tuhan ada di Jawa Tengah sana. Saya mendengarkan. Juga menerima berkat yang supranatural. Yang natural diiringi, ditumpangi dengan yang supranatural. Hamba Tuhan yang sederhana itu. Suatu kali, suatu ketika. Mengalami tidak ada makan dan minum. Tidak ada yang namanya teh, tidak ada.
Tidak ada yang namanya kopi, tidak ada. Air putih itu pun murni dari sumur. Sudah dikasih oleh Tuhan, makanan sudah habis. Beras sudah habis. Hari itu mau makan apa? Hanya bisa berserah kepada Tuhan. Hanya bisa berserah kepada Tuhan, hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Harus makan apa hari ini? Sesuatu yang supranatural datang, Tuhan berikan kepada hambanya. Pintu diketok. Dan dibuka oleh sang ayah, orang tua itu. Dia menerima kiriman wesel. Pada saat itu belum ada tabungan berupa ATM, saudara, dikasih oleh Tuhan. Terima wesel. Sudah dikasih oleh Tuhan. Menerima berkat yang natural. Tapi supranatural itu mengiringinya. Banyak cerita-cerita semacam ini yang supranatural. Yang boleh saya dan saudara alami. Bahkan banyak dari saudara yang mengalaminya itu. Berkat yang Tuhan berikan kepada Elia. Pada ayat yang ke-6. Pada waktu pagi. Pada waktu petang. Berkat yang selalu baru. Selalu baru. Dan itu cukup untuk Elia. Dimakan pagi. Habis dimakan pagi. Petang. Habis dimakan petang. Sesuatu yang baru. Hari demi hari. Itu baru buat Elia. Bukankah ini juga menjadi kerinduan saya dan saudara? Tuhan memberikan sesuatu yang cukup buat saya dan saudara. Saya teringat kepada Rasul Paulus. Tuhan, ambil duri yang ada dalam tubuhku, dalam dagingku ini. Ulang berulang. Rasul Paulus mengatakan, Tuhan ambil duri yang ada dalam dagingku ini. Tapi Tuhan tidak menjawab itu. Justru Tuhan memberikan, cukuplah sudah anugerah yang kuberikan kepadamu. Anugerah Tuhan itu cukup buat Rasul Paulus. Anugerah Tuhan itu cukup buat saya dan saudara. Bangsa Israel pun juga demikian. Hari demi hari Tuhan memberikan apa yang namanya itu mana. Cukup hari itu. Besok lagi datang lagi mana berkat yang baru. Mana lagi. Besok lagi dia terima lagi berkat yang mana. Dan itu ulang berulang hari demi hari. Ambil secukupnya untuk bisa dimakan satu keluarga. Cukup sudah. Tuhan memberikan apa yang Tuhan berikan untuk hari itu. Kalau mereka mengambil lebih, buat apa banyak-banyak? Bukankah besok juga Tuhan berikan yang baru? Kalaupun mereka menyimpan, keluarga itu menyimpan mana lebih. Bahkan harus lebih menginap beberapa hari. Bahkan justru menjadi busuk, saudaraku. Saya dikasih oleh Tuhan, doa Bapa kami juga demikian. Tuhan, berikan aku makan yang secukupnya. Cukup. Cukup. Tuhan mengajari itu buat saya dan saudara. Teringat juga di kitab Mazmur di sana dikatakan, Tuhan beri apa yang menjadi bahagianku. Apa yang menjadi bahagianku. Jangan sampai kalau aku miskin, sehingga aku harus mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu yang cukup. Kalau kita melihat kebutuhan kita, keinginan kita. Wow, tidak ada habis-habisnya, saudaraku. Tetapi Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Itu cukup.
Pola kerja Tuhan yang semacam ini. Saya ulang lagi saudaraku, pola kerja Tuhan yang semacam ini. Tuhan memberikan cukup kepada saya dan saudara. Cukup, dan itu baru, fresh. Pagi, petang kepada Elia. Bukankah ini kerinduan saya dan saudara juga? Tuhan berikan kami secukupnya. Apa yang menjadi kebutuhanku untuk hari ini. Jangan sampai kalau aku miskin, aku harus mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Tuhan memberikan cukup. Tuhan menyediakan sesuatu yang baru tiap hari. Bukankah kesetiaannya selalu baru setiap hari buat saya dan saudara? Allah yang dipercaya oleh Elia. Allah itu juga yang harus kita pegang. Di dalam nama Yesus Tuhan. Itu yang kita pegang. Itu yang kita percaya. Sudah dikasih oleh Tuhan oleh sebab itu. Mari. Jangan tinggalkan dia. Ikut sertakan dia. Dimanapun saudara dan saya berada. Ikut sertakan dia. Ingat berkat Tuhan. Yang alami Tuhan sediakan. Yang supranatural pun Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Dia Immanuel buat saudara. Dia pun juga menjadi bagian dalam kehidupanku. Bahagia selalu bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.